kita berdoa. Kami sangat membutuhkan anugerah dan pertolongan kekuatan-Mu. Di saat kami lemah, di situ kuasa-Mu sempurna. Amin. Ya Tuhan, ampuni kekurangan, kelemahan, kelalaian kami. Bersihkan, tahirkan, baharui kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berikan kami air yang jernih dari sorga. Ya Tuhan. Menjadi kami roh dan sikap yang baru lagi Tuhan. Angkat beban dan masalah, jawab doa-doa kami. Amin. Tuhan, nyatakan keagungan kuasa kasih karunia-Mu. Ya, Biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur kepadamu. Urapi hamba-hambamu, anak-anakmu melihat Engkau. Urapan yang kuat kuasa-Mu Tuhan. Amin. Bahkan jemaat yang hadir maupun umat ikut ibadah siaran langsung. Ya. Kasih karunia-Mu Tuhan melimpah-limpah ya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami ikat roh pekerjaan iblis. Ia mengintimidasi, membuat kami tidak percaya, membuat kami kurang percaya. Kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Hari ini hari kemenangan, hari mujizat, hari kesembuhan ilahi. Hari di mana Tuhan nyatakan kemuliaan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, berikan kami kegerangan, sukacita, roh iman, kuasa sembuhan ilahi mengalir di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami buka ibadah raya ini. Haleluya. Yes. Amin, amin, amin. Amin. Mari kita kasih salam pada keluarga kita, sahabat kita kiri kanan. Tuhan memberkati. Dan disilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara bersukacita di pagi hari ini, amin. Haleluya, saya percaya saudara bahwa orang yang bersukacita pasti terpancar dari wajahnya, amin. Katakan samping kiri kananmu, Tuhan Yesus begitu mengasihimu. Haleluya, kita akan memuji Tuhan di pagi hari ini. Dia firman Tuhan saudara kepada Bapak Gembala, Yesus aku melakukan perkara yang Dia sanggup. Yesus memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapak, terima kasih. Saatnya ya Tuhan berfirman kepada kami. Ulurkan tangan menyembuhkan kami yang sakit. Bebaskan kami yang menderita ya Tuhan. Jawab doa-doa kami. Beri kami hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan-Mu. Urapan kekuatan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, adik-adik semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita baca ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita berdiri sekali lagi semuanya. Kita baca ayat-ayat dengan cara bergantian. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan dari yang kuterima dari Tuhan. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri, aku tidak bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri.
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Silakan duduk. Ya, hari ini kita belajar tentang saat aku lemah, di situ aku kuat. Ya, saudara. Semua orang mendapat panggilan spesial dari Tuhan. Dari zaman ke zaman biasanya seorang utusan Tuhan itu langkah pertama dia mesti bertemu dengan Tuhan sebagai sang pemberi panggilan. Kalau kita baca Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, saudaraku, dalam belukar yang terbakar, mendengar suara Tuhan, melihat jari Tuhan, menulis hukum-hukum Tuhan, saudara. Dan juga kalau kita baca juga kitab Daniel, umpama Daniel bertemu dengan Tuhan, Yehezkel bertemu dengan Tuhan, Yesaya bertemu dengan Tuhan, saudaraku. Nah, selain Petrus atau 12 murid rasul, mereka bertemu Tuhan secara fisik, saudara. Tapi Paulus ini, saudara, dia bertemu Tuhan secara rohani. Makanya dalam ayat ini menjelaskan bahwa 14 tahun yang lalu, ya, aku mengenal orang itu. Entah dalam tubuh, di luar tubuh, aku tidak tahu, saudara. Itu artinya bahwa, kenapa Paulus tulis seperti ini, saudaraku? Surga itu berapa tingkat sih? Ya, disebut ada tingkat 3, saudara. Ya. Nah, kalau kita kenal surga tingkat 3, maka kita kembali ke tabernakel Musa, saudara. Karena tabernakel Musa ini miniatur dari surga. Ada 3 bagian. Ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci, saudara. Itu miniaturnya, saudara. Makanya waktu Israel keluar dari Mesir, mereka tidak tahu bagaimana cara beribadah. Ibadah kepada Tuhan tidak seperti orang-orang dukun cari Tuhan, tidak, atau mencari kekuatan, tidak, saudara. Ada langkah-langkahnya. Makanya Tuhan memberi petunjuk spesial kepada Musa. Bagaimana kamu datang beribadah kepada Tuhan? Ada 3 tahap itu, saudara. Tahap pertama, tahap pelataran. Itu namanya tahap pendamaian. Manusia berdamai dengan Tuhan. Tahap kedua, tahap pendewasaan. Ya. Ada kaki dian, ada meja roti, ada penyembahan. Pendewasaan, ada disiplin, ada tuntunan Roh Kudus, saudara. Dan tahap ketiga, tahap persekutuan. Di dalam wujudnya adalah sebuah benda namanya tabut perjanjian. Di dalam tabut itu ada 3 benda yang ditaruh atas perintah Tuhan. Benda yang pertama 2 hukum Tuhan, yang kedua adalah buli-buli berisi mana, dan yang ketiga tongkat Harun yang pernah bertunas. Itu namanya, saudaraku. Dalam perjanjian baru benda ini diambil, dibawa pulang oleh Tuhan ke sorga, saudara. Semua arkeologi mencari benda ini sampai hari ini. Sejak zaman Musa sampai hari ini, saudara, mereka tidak menemukannya. Saudara, dengan segala kecanggihan teknologi mencari tabut perjanjian di mana? Enggak ada, saudara. Yohanes tulis di kitab Wahyu, aku melihat di sorga ada tabut perjanjian. Tuhan bawa pulang ke sana. Mengapa Tuhan bawa pulang? Karena Tuhan membangun di bumi ini manusia disebut sebagai bait Allah, tempat kediaman Allah. Jadi Tuhan tidak butuh peti lagi, ya. Tuhan tidak butuh sebuah kota kecil, saudara, mengisinya ada hukum, ada mana, ada tongkat Harun, saudara. Tetapi Tuhan membangun umat manusia menjadi rumah Tuhan. Makanya nubuat Nabi Yeremia, saya sudah pernah katakan itu, bahwa akan datang waktunya aku menulis firman di hati manusia, di akal budi manusia. Ini, saudara. Nah, kita kembali ke sini, saudara. Paulus bersaksi tentang dirinya sebenarnya, tetapi dia berkata dia tidak mampu untuk menjelaskan. Dia menjaga namanya kerendahan hati, saudara. Sebab ada orang begini, ngomong begini, aku pernah bolak-balik surga. Sebenarnya bukan surga yang kita naik ke surga, bukan, saudara. Surga yang datang dalam hidup kita. Orang masih di bumi ini, amin. Betul tidak, saudara? Enggak ada orang biar hamba Tuhan siap diurapi Tuhan dan berkata, tadi malam saya ke surga dan balik ulang ke bumi. Enggak begitu. Enggak begitu konsep Alkitab.
Konsep Alkitab adalah kerajaan surga datang di bumi. Jalan kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jalan kehendakmu. Terentap di bumi, saudara. Ya, nah ini. Nah, Paulus menjelaskan tentang dua pribadi manusia, yaitu pribadi spiritual, manusia rohnya, dan manusia dagingnya, saudara. Dalam manusia daging ini terdapat manusia roh, saudara. Manusia roh ini diizinkan Tuhan untuk melihat dan mendengar. Kita baca di sini, saudara, di ayat ini. Ya, di ayat yang keempat, Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Luar biasa. Makanya saudara, Paulus ini seorang hamba Tuhan yang sangat cerdas, hebat. Saudara, dia punya kekuatan menempur, berani, tetap dia juga punya penguasaan diri yang tinggi. Enggak ada sejarah bumi berkata bahwa orang mengubah dunia dengan tangan kosong, enggak ada, saudara. Saudara lihat sekarang perang Israel dan Hamas, ya, perang Rusia Ukraina enggak berhenti, saudara, sampai hari ini. Tapi Paulus tidak menggunakan senjata untuk menaklukkan. Karena utusan Tuhan mengutus Paulus untuk merubah pola pikir dan tingkah laku manusia, saudaraku. Nah, bagaimana kita bisa belajar dari hal ini, saudara? Nah, Paulus dibawa ke surga, dalam pengertian surga memenuhi hidupnya, ya, memenuhi hidupnya, dan Tuhan mengajarkan hal-hal yang rahasia yang sangat mulia yang tidak bisa terkatakan oleh kata-kata biasa manusia. Satu kepuasan ilahi, saudara, yang terjadi dalam hidupnya. Mengapa, saudara? Karena untuk merubah bumi ini, kita perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dulu. Nanti kita akan lihat, saudara, menghadapi tantangan yang besar. Mengapa Paulus bisa kuat dalam kelemahannya? Karena ini, hal pertama ini, saudara. Dia mengalami perjumpaan pribadi. Enggak tanggung-tanggung, saudara. Roh, jiwa, tubuhnya diselimuti dengan kuasa kemuliaan Tuhan yang besar. Doa saya untuk orang di sini juga, masing-masing pribadi harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Karena Alkitab berkata, Matius 6 ayat yang ke-32 itu. 33, saudara. Cari dulu kerajaan Allah, kebenaran semua akan ditambahkan kepada. Bagaimana orang cari, saudara? Bukan saudara merenungkan, pikir, enggak, saudara. Tetapi, saudara, surga mesti datang menyelimuti hidup kita. Saya teringat tahun 80, saudara. Ya, saya ini entah mimpi atau bagaimana, saudara. Ya, saya melihat. Ya, saya melihat, saudara, langit terbuka dan Tuhan turun pelan-pelan begitu. Kayak film, saudara. Lalu tiba-tiba tunjukkan tempat satu, hitam, saudara. Menyeramkan. Lalu saya tanya begini, ini tempat apa nih? Ini tempat siksaan bagi orang yang tidak melakukan firman-Ku. Lalu tiba-tiba dia menghilang, saudara, menghilang begitu. Wah, ini apa nih? Saya nggak ngerti, saudara, nggak ngerti. Ya, 5 tahun kemudian, saudara, Tuhan datang lagi dalam wujud yang sama. Itu tahun 85. Ya, Tuhan langsung tanya, di mana nasarmu? Langsung saya ambil keputusan. Saya bersedia meninggalkan seluruh kegiatan, pelayanan, pekerjaan di bumi ini. Saya mau ingin melayani Engkau, Raja Maharaja. Saya tinggalkan semua, saudara. Orang tua keluarga saya nggak terima, saudara. Nggak terima. Itu keputusan yang kelihatannya bodoh sekali, saudaraku. Bodoh. Padahal waktu itu saya sudah niat masuk Akabri, saudaraku. Badannya bagus, anggota Paskibraka Nasional, saudara. Sudah dikenal di sana, gampang sekali, saudara. Zaman Orde Baru, koneksi banyak. Bulan Paskibraka, over bagasi, saudara, banyak hadiah menteri kasih. Hadiah tabana, saudara, macam-macam. Makanya punakan saya atas anak ikut Paskibraka, dia bisa tanya, ada bonusnya ada? Ya, mau nikalan. Kalau tingkat nasional, bonusnya banyak. Ya, menteri-menteri kasih, Ibu Tin kasih hadiah, saudara. Ya, kasih kamera, Harmoko dulu menteri penerangan.
Oh, pulang dari Jakarta over bagasi, saudara. Tapi pemerintah yang bayar, ikut saja, saudara. Itu saudara. Tapi Tuhan nyatakan diri, masalah gitu. Maka keputusan penting, tinggalkan semua. Ya udah, mau apa lagi? Resiko. Sudah. Di sini kita lihat, saudara, dalam pernyataan yang besar ini, maka dalam ujian iman seberat apapun orang tidak akan mundur, saudara. Mungkin lemah, mungkin kadang tawar hati, saudara, tapi tidak sampai tergeletak. Alkitab berkata, orang benar bisa jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Kenapa? Karena pernyataan ini mengingat kita bahwa ada surga. Bukan cerita di Alkitab, kamu pernah melihatnya. Kamu pernah menjumpai, saudara. Nah, waktu sekolah di Alkitab, saudara, di Majalengka, pernah Tuhan bawa lagi ke situ lagi, saudara. Itu ya semakin meneguhkan, saudaraku, bahwa surga itu ada, bukan hanya kata Alkitab, bukan hanya kata orang hamba Tuhan atau baca di buku rohani siapa tulis tentang surga neraka, tidak, saudara. Itu melihat langsung. Saudara, ini penting untuk orang hayati, renungkan bersama bahwa Paulus kenapa, saudara, begitu kuat dan dia punya PR besar, merubah benua biru, benua Eropa menjadi kerajaan surga. Itu bukan tantangannya sedikit, saudara. Benua biru sebelum kenal Tuhan punya magic, punya kekuatannya dahsyat, saudara. Jangan Paulus, hele bait Allah, Yerusalem mereka bakar, hancurkan, saudara. Kekuatan begitu ganas, saudara. Tapi mengapa bisa ditaklukkan menjadi surga, menjadi kerajaan, menjadi orang Kristen, saudara. Sehingga sampai hari ini, saudara tahu, ya, istana Ratu Elizabeth, mendiang Ratu Elizabeth, itu ada gereja di dalamnya, saudara. Itu buat pelayanan siapa? Kita bisa angkat topi kepada Rasul Paulus ini, saudara. Melewati berbagai macam. Ya, ada tantangan internal dari dirinya, saudara, keterbatasan. Dia tidak punya keluarga sendiri, saudara. Bujang sampai mati. Artinya bahwa dia tidak cari uang untuk hidup keluarga. Yang penting bisa pakai baju satu, bisa makan minum, sudah aman. Karena tugas besar merubah benua biru menjadi mengenal Tuhan. Berani kalau benua biru tidak kenal Tuhan, orang ancur-ancuran. Jajah silih berganti, saudaraku. Ini menjadi pelajaran berharga. Nah, kita masuk, saudara kasih. Nah, di sini disebutkan begini. Dalam penglihatan itu dan dia punya beban panggilan di dalam Kisah pasal 9 ayat 15. Orang ini alat pilihan. Kita baca, tunjukkan di layar. Kisah 9 ayat yang ke-15. Kita lihat. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Terus ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Sudah lihat. Tanggung jawab yang berat dan beban yang sangat berat, saudara, diberikan Tuhan kepada Paulus ini. Sehingga dia rela memberi kedua warga negaraan, saudara. Dia penama Ibrani Saul, nama Yunani Saulus, saudara, dan nama Romawi Paulus, saudara. Dia beli dua kewargaan negara. Untuk apa? Dia bawa Injil ke orang-orang pandai Yunani, saudaraku. Dan dia bawa Injil pada orang-orang yang punya kekuatan, namanya Eropa, saudaraku. Ini dia lakukan, saudara. Nah, dengan cara bagaimana dia kuat? Tadi, poin pertama tadi, perjumpaan dengan Tuhan. Dia mendengar suara, mirip seperti Abraham dan Ishak mendengar suara Tuhan di Gunung Moria. Jangan apa-apakan orang ini, anakmu. Aku tahu sekarang engkau takut akan Tuhan, engkau enggak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Sekarang aku memberkati engkau berlimpah-limpah. Ishak mendengar suara Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu kekasih, kita aliran gereja karismatik, saudara. Kita dilatih, kita percaya dalam pengakuan iman GBI. Percaya tentang bahasa roh. Percaya kesembuhan ilahi. Percaya pekerjaan Tuhan, saudara. Tentang pekerjaan Roh Kudus, saudaraku. Itu artinya, saudara, kita mesti melatih telinga hati rohani kita untuk mendengar, melatih pancar indera rohani kita untuk melihat apa menjadi isi kerajaan surga dalam hidup kita. Amin. Saudara percaya itu? Saudara mengalami, saudara?
Nah ini saudara, ya, di dalam menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan ini saudara, maka Tuhan menaruh duri dalam dagingnya ini saudara. Ya, duri dalam daging. Duri ini tafsirnya aneka ragam. Para teolog menafsirkan ada yang disebut penyakit, ada yang disebut ya kelemahan, ada disebut tantangan saudara. Oke, kita terima saja saudara, karena ini namanya kiasan saudara. Suatu kiasan penafsiran saudara. Tapi kita bisa sepakat bahwa duri ini adalah suatu penghalang dalam hidup kita. Kadang-kadang orang itu kayak hilang kasih mula-mula, kurang semangat, kurang bergairah, lupa pelayanan. Itu duri juga saudaraku. Amin. Karena kecewa. Itu duri saudara. Yang merintangi kita agar kita bisa redup semangat kita, kasih kita kepada Tuhan. Nah ini saudara. Tujuan duri ini hanya satu. Kita mesti redup. Paulus ini saudara, dia punya semangat. Saya baca toko Alkitab, orang ini luar biasa. Semangatnya lewat laut, pokoknya nggak peduli saudara. Lewat daratan ke pedalaman saudaraku. Saya belum melihat di tempat ini ada orang semangat model seperti ini saudara. Ya, saya waktu usia 30, 40, pedalaman Halmahera masuk semua saya saudara. Pedalaman Toraja masuk saya saudara. Ya, kadang-kadang di Halmahera saudara cuma tidur di kursi gereja, bangku panjang begitu, sudah taruh bantal tidur. Malam-malam hujan datang, banjir sampai di bawah bangku saudara. Wah, kok nggak ada WC saudaraku? Tanya toilet di mana? Nggak ada pendeta. Lalu bagaimana ini? Mau jual cookies? Bilang gali saja deh, bawa ubi kau tanam ulang sudah. Besi dadakan saudara. Tapi itu menikmati saudara. Kenapa? Ya semangat juang dalam penginjilan karena melihat surga itu nyata. Amin. Surga itu ada, Tuhan itu ada saudara. Kalau sekedar keterangan semangat saja tanpa keterangan tahu ujung-ujung hidup kita apa, kita bisa patah semangat saudara. Itu membuat kita tetap bergairah sekalipun tantangan, silih berganti, cacian, apalagi kritikan, mungkin teman akrab kita meninggalkan kita, enggak apa-apa. Asal jangan Tuhan meninggalkan pikiran kita. Namanya hikmat, amin. Berani Tuhan tinggalkan terlempi otak saudara, terlempikun semua, amin. Betul tidak? Tuhan itu apa? Hikmat Allah, itu hikmat Tuhan. Coba baca 1 Korintus pasal 1 ayat 24. 1 Korintus tunjukkan layar. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-24. Siapa Tuhan itu? Ya, sederhana begini. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tuhan itu kekuatan hikmat Allah. Bersama di mana? Nih, otak nih. Hikmat, kekuatan di tangan kita. Amin. Itu Tuhan. Jadi biar orang teman tinggalkan orang nggak apa-apa. Yang penting Tuhan di sini. Ini hikmat di otak. Amin. Ayo salam, damai di hati, hikmat di otak, kekuatan di tangan. Halo, amin. Itu Tuhan berserta kita. Mau menangis pas apa saudara? Makanya disebutkan kenapa Paulus mengatakan aku lemah, aku kuat. Karena dia kenal Tuhan itu, dia hikmat Allah, dia kekuatan Allah yang bersemayam dalam diri kita. Nah untuk mendapatkan itu maka Tuhan taruh duri dalam apa? Tidak ada racun namanya kesombongan bersemayam di dalam diri kita. Itu benih, itu roh jahat yang menghalangi kerja Tuhan. Nah Tuhan basmi saudara, dia taruh duri. Nah, dalam daging. Saya hari ini nggak pakai sepatu saudara. Maaf ya kurang sopan. Tapi ada insiden kemarin Rabu, saudara. Lagi saat bersiul bawa motor, tiba-tiba ada anak saat bawa motor, dia sambar, saudara. Motor miring kok di situ jurang, kaki nggak sampai, dia sudah tertindih, saudara. Aduh, ya Opel pijit-pijit Akaso lumayan baik. Selasa mau ke Makassar, saudara. Ya, ada kongres di Makassar, kongres doa. Selasa, Rabu, Kamis Bali ulang. Nah, sudah doakan supaya sehat, sudah. Makanya belum ini karena ya kaki sakit pakai sepatu biar. Tapi enggak apa-apa sudah.
Maka saya cari khotbah apa ya nih, lemah kuat jo. Karena tadi, faktor lihat dan alami surga tadi saudara. Umur kita dibatasi Tuhan di bumi ini saudaraku. Ya, tetap orang akan tinggalkan bumi ini. Entah persis seperti apa, orang nggak ngerti, itu rahasia misteri Tuhan dan kita saudara. Tapi kita lihat, tujuan Tuhan menaruh duri, bukan Tuhan membenci kita. Amin. Bukan Tuhan benci saudara, tidak. Tapi Tuhan ingin membentuk hidup kita. Terkadang orang kepahitan berkepanjangan karena dia nggak ngerti masalah itu duri untuk membentuk pribadinya. Amin. Dia ngaku sama saya kadang-kadang nggak ngerti. Kenapa orang ini kok tiba-tiba kok nggak suka ya? Kok begini ya? Gitu. Kalau kita tanggapi dengan emosional, dengan pikiran duniawi, orang akan marah dan pahit. Padahal enggak saudara. Kalau kita mengerti kacamata Alkitab, Tuhan melatih kita untuk kita bisa ngerti. Ini utusan iblis yang diizinkan Tuhan untuk merendahkan hati kita. Apa yang kita lakukan di tengah situasi yang sulit dalam duri ini saudara? Ya, saya lihat saudara, yang pertama adalah kita ingat pernyataan Tuhan pada hidup kita. Contoh Raja Daud juga mengalami hal yang sama. Mazmur 42 ayat 5. Coba kita baca. Mazmur 42 ayat yang kelima. Tunjukkan di layar. Inilah yang hendaku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Tentara jiwanya galau saudara. Ya, kita lihat ayat yang keempat, ayat 4. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Tadi Daud mengatakan di mana Allahmu, artinya hikmat meninggalkan dia, kekuatan meninggalkan saudara. Daud pernah menghancurkan Goliat. Dan situasi ini, kekuatan itu hilang dalam dirinya saudara. Orang tanya, di mana Allahmu yang hebat itu? Jiwa yang tertekan. Terkadang orang diurapi Tuhan model seperti ini. Tatkala kita dalam hari-hari hidup kita, kesulitan datang, orang berdoa dalam nama hingga ada mujizat. Di mana Tuhan itu yang Paulus ngomong tadi? Hikmat dan kekuatan di mana? Nggak nampak saudara. Maka solusinya adalah dia ingat istilah jiwa gunung lana. Dia mesti datang kepada Tuhan. Dia ingat pernyataan Tuhan. Dan dia ingat teman-teman, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Dan kumpulan yang meriah dia datang mencari Tuhan. Orang pun demikian Bapak Ibu kekasih Tuhan. Orang bisa kuat sendiri bisa. Tetapi Tuhan melatih kita berkomunitas saudara. Kita ini keluarga Allah saling menguatkan satu sama lain. Di tengah-tengah ibadah ini, enggak semua kita punya persoalannya sama, saudara. Ada yang ringan, ada yang berat, saudara. Maka orang baku kumpul di sini, itu saling menguatkan, saling mendoakan, saling baku tulung satu sama lain. Itu maksud Tuhan. Karena pekerjaan setan ingin menghancurkan kita, membuat kita babak belur, saudara. Maka goncangan-goncangan bumi ini, ada kumpulan yang meriah disebutkan oleh Daud. Kumpulan yang meriah, kumpulan penuh sukacita. Coba senyum kiri, senyum kanan. Senyum membuat keluarga kita mendapat kekuatan, amin. Tenang, haleluya. Itu namanya penting komunitas untuk saling menguatkan. Itu Daud punya kunci pertama, sama dengan Paulus. Di saat aku lemah, aku kuat. Menjadi kekalahan kita, kalau satu orang lemah, orang benci semua orang. Orang benci semua orang gereja, orang benci hamba Tuhan. Itu lama baru tolong. Ada seorang hamba Tuhan teman saya di Jakarta. Seorang pemimpin besar, pengikutnya banyak, saudara. Jemaatnya 15.000 orang.
tiba-tiba jatuh dalam dosa, saudara. Jatuh dalam dosa, saudara. Dan muncul di pikirannya, dia benci semua gereja, dia benci semua hamba Tuhan. Dia enggak mau dapat kunjungan dari hamba Tuhan, saudara. Dia minum mabuk, bayangkan, pendeta besar diurapi Tuhan bahasa roh. Minum mabuk, melacurkan diri, saudara, masuk pub. Waduh. Ya, berita sampai ke telinga saya mau doa. Oh Tuhan, tolong. Teman paling dekat dengan saya, saudara. Ketemu biasa dia tuh berbagi kasih. Dia kasih buku, saudara. Jatuh, saudara. Saudara tahu, dari Jakarta dia ke Surabaya. Surabaya bikin apa? Masuk pub di Surabaya, saudara. Balik lagi. Pendeta datang, dia tolak sama sekali. Dalam keadaan yang sulit itu, saudaraku, berita sampai mengheboh karena dia hamba Tuhan kelas dunia, saudara. Banyak teman di luar negeri. Terus hamba Tuhan dari Amerika datang, terbang khusus, disuruh Tuhan datang untuk melayani dia. Dia sampai sana, dia lihat, wah so gawat ini orang ini. Ya sudah. Lalu dia ke kedutaan besar Amerika, hamba Tuhan kedutaan Amerika Jakarta. Dia menghubungi psikiater, saudara, untuk bisa melayani si pendeta ini. Melayani. Psikiater datang, ngomong, dia tolak, saudara. Dia tolak. Saudara tahu kenapa begitu, saudara? Karena dia berpikir, dia sudah tidak layak. Anugerah Tuhan sudah meninggalkan dia. Lalu psikiater ini karena dia juga anak Tuhan, saudara, dia ngomong begini. Masih ada anugerah bagi kamu. Tuhan datang bukan untuk menghakimi bumi ini, tapi menyelamatkan, termasuk kamu. Terima realitas hidup yang ada. Mari datang kembali ke Tuhan. Saudara, dia mau tertolong. Dia tertolong step by step, saudara. Dan singkat kata, dia dijamah Tuhan ulang, dibebaskan, saudara, dari perbudakan dosa ini. Kembali melayani Tuhan, saudara. Berapa tahun kemudian saya ketemu dia di Sentul, di Niko Petampa. Ya. Ketemu, oh dia peluk saya, saudara. Dia tanya, kamu sudah baca buku saya? Oh belum. Dia jawab, bukan belum. Bilang belum beli, gitu. Nah sudah dia ambil saat dari dia pitas, dia kasih kepada saya buku itu. Saya simpan, saya baca. Maka dia istilah tentang apa tuh? Jangan kau putar-putar dalam masalahmu. Datang ke pusat namanya anugerah Tuhan. Dalam anugerah itu ada pohon anggur. Atau pohon anggur? Pohon anggur, pohon kekal. Kenapa Tuhan Yesus pakai anggur sebagai wujud darah Tuhan dalam perjamuan? Kenapa sifat pohon anggur, saudara? Pohon anggur tidak berdiri sendiri tanpa bantuan yang lain. Dan dia merangkul semua yang ada, sifat anggur, sifat Yesus, saudara. Sifat menyelamatkan, merangkul semua orang. Mau dia jahat, mau dia kasar, mau dia keras, mau dia lembek. Dia rangkul semua, itu pohon anggur, saudara. Sehingga dia menjadi orang baik ulang. Diurapi Tuhan. Ini Bapak Ibu kasih Tuhan. Memang kalau kita nggak ngerti duri dalam daging, kita bisa menghukum diri kita dengan cara kasihan pada diri sendiri. Saya ini kan sudah berdoa, sudah rajin ibadah, sudah berkorban, bawa perpuluhan, melayani, sudah aser. Kenapa begini ya? Kenapa begini ya? Kenapa temanku membenci aku? Kenapa ada masalah? Kenapa pendeta nggak datang melayani saya? Kenapa ya? Saudara tahu? Karena Tuhan mau terus dikalahkan keangkuhan hidup kita. Amin. Bukan orang lain. Orang berdoa pelepasan, saudara. Tapi namanya karakter, bukan doa pelepasan. Itu butuh latihan. Roh kesombongan boleh pergi, tapi sifat kesombongan terus mesti kalahkan. Sifatnya itu. Makanya Paulus berkata, aku suka dalam kelemahan. Aku merendah agar aku kuat di dalam Tuhan. Amin.
Orang kuat dalam Tuhan bukan besar fisik seperti apa, sehat seperti apa, tidak saudara. Bagaimana dia bisa mengalahkan kesombongan, keangkuhannya. Itu orang kuat. Amin. Amin. Mengalah itu indah. Nah, amin. Kasih tahu sebelah, mengalah itu indah. Amin. Mengalah itu indah. Betul tidak? Oh, indah sekali sudah. Ya, ada sesuatu siap salah, siap selesaikan, siap bereskan. Orang begitu umurnya panjang. Amin. Bilang siap salah, ayo kasih tahu. Siap salah. Amin. Selesai sudah. Ini sudah. Karena akhir ada hayat ini sudah. Paulus sudah melayani banyak sudah, anak rohani paling banyak. Ini dia tulis firman dari Makedonia, tempat daerah Filipi sudah, kepada jemaat di Korintus. Bagaimana cara Tuhan mengalahkan kita dengan cara menaruh duri dalam daging. Ini artinya begini, sesempurna-sempurnanya kita, tetap kita punya kelemahan. Dan kelemahan itu bisa kalahkan dengan cara bagaimana? Tetap rendah hati, melekat erat dengan Tuhan. Dengan cara setia renungkan firman, setia menyembah Dia, setia ada kasih sayang dalam hidup kita. Amin. Itu latihan waktu ke waktu, pasti bisa saudara. Itu poin yang pertama. Dia ingat akan perkataan Tuhan, dia ingat akan orang-orang kudus saudara. Poin yang kedua, bagaimana supaya kuat? Kita punya pengharapan. Kita baca Ibrani pasal 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara lihat saudara, ini artinya begini. Saya beri contoh begini. Sebuah sungai yang kabur dan dangkal, biasa ada perahu antar. Dan perahu ini supaya aman, dorang bentangkan tali dari seberang ke seberang. Supaya tinggal si tua perahu dia tinggal pegang tali itu. Tanpa harus mendayung, dia pegang tali itu dan perahu ini akan sampai seberang. Artinya bisa menenggelamkan dia. Itu namanya pengharapan kepada Tuhan. Saudara, arus kencang, saudara, kita berenang. Biasa orang itu biasa arung jeram, saudara, manusia itu karena senang tantangan. Supaya dia bisa aman, dia pakai tali, saudara. Tali melewati lintasan arus ini. Dan dia bisa pegang teguh sampai ke seberang. Saya ingat kesaksian Yakub Nahwai, pendeta Yakub yang sudah meninggal. Pak Yakub ini DP kampung nama Titawai. Kalau sudah lihat di pulau, namanya Pulau Nusa Laut. Ya, Nusa Laut itu dekat Laut Banda, pulau kecil, sudah hanya 7 kampung di pulau itu. Satu kampung nama Titawai, itu kampung beliau. Waktu beliau tamat SMA, dia rindu sekali jadi pendeta, saudara. Rindu sekali. Ya, kenapa rindu, saudara? Satu ketika dia ke hutan, beliau ini ke hutan. Ya, jadi dia ada bawa kayu kering untuk, biasa orang dulu kan biasa masak pakai kayu dodika, saudara. Dan biar dia cerita. Waktu pulang hujan, akhirnya banjir, itu sungai. Banjir sungai, dia lewat, karena dia bisa lewat sebelah. Di tengah-tengah sungai, dia anyur, saudara. Dia anyur. Dia nggak tahu mati, pokoknya dia anyur. Dia anyur sampai ke tepian, tapi sudah jauh, saudara. Dia berpegang pada akar pohon satu. Akar pohon. Dan dia dengar suara. Sekarang aku mau panggil engkau jadi hambaku. Dan dia semangat sekali. Dia menjadi hamba Tuhan. Dia pulang cerita kepada mamanya. Ma, beta mau jadi pendeta. Beta mau jadi pendeta. Oh kenapa? Dia cerita, hampir saya mati. Ada suara bilang, kamu aku panggil hamba Tuhan. Dia semangat. Tapi kasihan, keluarga petani saudara nggak punya apa-apa. Pak Yakub ini. Dan dia saudara satu pelaut saudara. Dia biasa tempat singgah di Jakarta. Lalu dia kirim berita ke sana. Saudara bilang, oh yuk datang. Ya datang ke Jakarta. Dia ikut Tuhan doa. Ketemu dengan banyak. Dia bersaksi. Saya mau jadi hamba Tuhan tapi nggak punya uang.
Saya tidak punya uang untuk sekolah. Tiba-tiba ketemu dengan Pak H.L. Senduk, pendiri GBI, saudara, waktu persekutuan doa di daerah Jakarta Pusat, daerah Kuini, dekat Gatot Subroto, rumah sakit, saudara. Ya, lalu habis ibadah minum teh gitu, dia panggil, "Nyong, mari." Mau jadi pendeta? Iya. Mau sekolah? Iya. Tapi Om, saya tidak punya uang. Gampang, dosa bayar. Dia kasih disposisi saudara kepada yang bawa ke Om sana besok, suruh sekolah. Di sekolah Petamburan, saudara. Di sekolah Petamburan, dan Tuhan proses si Pak Yakob ini, habis Petamburan, sekolah SD Jakarta, habis itu dia disekolahkan lagi ke Korea Selatan, saudara, oleh Pak Sendu ini. Kan dilihat orang ini punya potensi, semangat pelayan Tuhan tinggi, ya, sehingga dibiayai sampai Korea, balik, saudara, dia reach Jakarta, pelayan Tuhan Jakarta. Saudara lihat, itu nampak pengharapan soal yang kuat. Amin. Di tengah sukar ada maksud Tuhan di balik itu semua. Kita nggak bisa bela diri. Tugas kita hanya mengoreksi diri dan berkata, Tuhan, apa maksudmu? Beritahukan kepadaku. Aku siap melakukannya. Amin. Aku siap melakukan. Saudara lihat, terjadi mujizat besar. Beliau ini dipakai Tuhan. Di atas semua hamba Tuhan pribumi, saudara. Dialah orang yang punya gedung paling besar di kota Jakarta. Ada Pak Niko, Tionghoa, ya sukunya. Tapi di mana? Sentul, Jawa Barat. Gedung besar. Dia di kota Jakarta itu langkah, saudara. Gilbert sampai sekarang masih kontrak tempat ibadah di Tamrin situ. Masih sekarang, masih kontrak. Gilbert, saudara. Pak Yakob punya, saudara. Lihat. Orang semangat pokok all out dengan Tuhan. Lihat, saudara. Yang gampang atasi duri dalam daging, saudara. Artinya bahwa kita nggak mau hiraukan tantangan. Kita lihat Tuhan nyata dan ada. Orang mau bilang apa terserah itu. Kalian punya mulut dan punya pendirian. Tapi bagi saya percaya Tuhan. Tuhan melewati kesulitan, saudara. Berdoa berkali-kali, tidak apa-apa. Duri nggak pergi. Tapi jawaban Tuhan, kekuatan itu datang. Amin. Bukan orang nggak layak, tidak, saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau pengorbanan kita nggak boleh sia-sia. Dengar. Melayani Tuhan, iring Tuhan ada pengorbanan, betul tidak? Korban waktu, tenaga, korban harta. Kok akhir hayat Tuhan ngomong begini di Matius pasal 7. Aku tidak kenal kamu. Alamak. Maka supaya jangan orang disiksa di api neraka, maka Tuhan taruh duri dalam daging kita. Kelemahan tertentu yang orang tidak bisa usir. Mau puas apa puluh hari nggak akan keluar-keluar, saudara. Kenapa? Tuhan mau walaupun lemah, semangat jo. Amin. Amin. Biar lama, semangat saja. Haleluya. Semangat. Iya toh, mau oto rambo, silahkan aja mau naik. Haleluya. Jangan semangat. Itu tidak. Pokoknya terjang. Maju tak gentar, semangat, tak kunjung berhenti. Haleluya. Ini, maka dia tulis. Sekalipun manusia lahir kami sudah merosot, menserantap di ini teladan bagus ini. Itu bagi saudara. Ya. Jadi yang kedua adalah pengharapan, saudaraku. Yang ketiga, kembangkan hidup yang intim dalam doa, pujian, penyembahan, merenungkan firman Tuhan. Tiap hari, saudara. Pikiran kita hanya penuh firman. Cari ayat, saudara. Bikin video, taruh di YouTube, yo. Amin. Mas-mas jemaat punya kanal YouTube, iya toh? Punya nggak? Nggak punya. Nah, teknologi maju begini cuma hitam putih, HP dan ini Facebook doang. Bikinnya. Iya toh? Sini kasih belajar semua toh? Halo? Khotbah singkat. 60 menit bersama Tuhan. Hebat itu. Iya toh? Khotbah, iya toh? Bagaimana? Semua boleh kah? Iya, semua punya kanal YouTube kan bagus. Sebanyak begini kalau semua kanal YouTube kok semua saling subscribe, sebanyak. Iya toh? Halo? Atau mau tunggu Tuhan taruh dulu dalam daging baru mau bikin kanal YouTube? Nggak perlu kan, saudara? Ya, kenapa? Karena hidup kita penuh dengan firman Tuhan. Apapun yang kita alami, hadapi. Tuhan mesti bersama. Ingat, Tuhan itu wujudnya dua dalam diri manusia. Yang nyata. Hikmat dan kekuatan. Amin. Amin. Kita berpikir, kita kuat dalam tindak. Dua ini Tuhan berfirman. Iya toh? Maka lihat orang Yahudi di mana-mana. Saudara lihat perang orang Yahudi, saudara kalau lihat tentang sejarah Yahudi, aduh,
bangsa ini memang bangsa habis-habisan, saudara. Ya, bangsa musafir, saudara, bangsa diaspora, saudara. Diserahkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Aduh, mau lihat. Ini bangsa perjanjian ini. Perang gak habis-habis, saudara. Siapa yang salah di balik ini? Mau lihat, bukan siapa yang salah, saudara. Mereka terima amanat berkat Abraham. Agar oleh mereka bangsa-bangsa di bumi terima berkat, saudara. Artinya begini, kalau mereka tidak pergi, Tuhan akan buat mereka berserakan, saudara. Dan lewat musibah, lewat bencana, lewat perang, mereka berserakan. Ya, ke ujung-ujung bumi. Malah sampai di Minahasa orang bikin itu ada sana. Tapi itu maksudnya saudara tahu bahwa mereka ini umat pilihan Tuhan. Satu orang bisa Tuhan pakai merubah dunia, saudara. Ini orang-orang Yahudi yang hebat. Mereka banyak diaspora ke Amerika Serikat. Negara di situ banyak orang Yahudi. Negara itu banyak punya teknologi tinggi, saudara. Teknologi tinggi. Kenapa? Karena orang Yahudi orang yang sangat jenius, orang pandai, langsung terima wahyu dari Tuhan. Apa belum pernah manusia lain pikirkan, Tuhan sudah kasih tahu, saudara. Saudara lihat zaman Daniel. Ribuan tahun ke depan terjadi, Tuhan sudah gambarkan pada Nabi Daniel, saudara. Hebatnya, saudara. Begitupun orang, saudara, anak Tuhan. Jadi kalau kita dalam saat merenungkan firman, siap-siap surga datang kepadamu. Seperti Paulus ini. Semua orang bisa mengalami hal yang sama dalam hidup kita, saudara. Ya. Waktu orang renungkan firman, coba sendiri, saudara. Tidak usah diganggu orang lain. Tuhan akan datang, karena Alkitab kerajaan surga datang, saudara. Pikiran itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Penuh kuasa Tuhan, saudara. Tubuh tak bagi saudara, nyembah dalam keheningan. Karena itu kenapa Tuhan bikin Taman Eden. Kenapa awal kebangkitan dikubur, saudara, Yesus itu. Tuhan berwujud seperti tukang taman, saudara. Karena Tuhan mau menikmati keindahan ilahi. Keindahan ilahi itu nama Allah yang transenden. Allah yang mulia enggak terhampiri, saudara. Orang melukis wajah Yesus dipakai apapun, saudara. Tapi wajah Tuhan bukan seperti ini. Paulus katakan perkataan yang tak terkatakan. Aku enggak bisa gambarkan kemuliaan Tuhan seperti apa. Enggak bisa dilukiskan, enggak bisa diomongin. Pokoknya wow gitu. Haleluya. Pokoknya wow, Tuhan itu hebat. Itu sudah kemuliaan Tuhan. Kalau saudara nggak percaya, coba latih diri. Latih diri, saudara. Bikin kolam ikan kecil. Jangan lupa taruh anti nyamuk di sebelah. Jangan nyamuk ganggu dan begitu. Kau mulai menyembah Tuhan. Hebat. Bertemu dengan Tuhan. Betul nggak? Atau di kamar tidurmu, saudara. Buat kamar tidur yang bagus, sejuk, indah, dan nyaman, dan bebas dari bisingan. Kau sendiri dengan Tuhan, saudara. Kita akan nikmati kekuatan besar dari Tuhan. Bilang amin. Amin. Halo, sehingga akan muncul kata apa? Di saat aku lemah, di saat aku kuat. Halo, ini Tuhan yang hebat. Pengalaman Yakub di Kali Yabok sama. Yakub ini diberkati berkat urapan keselungan, saudara. Hikmat keselungan, saudara. Tapi karakter keselungan dia belum punya, saudara. Nah, ini masalah di sini. Ya, berkat kekuatan urapan keselungan dia punya, Yakub ini, saudara. Dia kerja apa dibuat berhasil, ternak berhasil, semua berhasil, saudara. Ya, saudara. Dia punya hikmat keselungan, ada. Yang masih kurang karakter keselungan. Mulutnya masih pembaleo, saudara. Maka Tuhan datang. Bukan tarik duri, Tuhan palungku dia paha. Patah, saudara. Dari situ muncul karakter keselungan. Rendah hati mendadak Yakub ini, saudara. Besoknya ketemu Esau. Dia berlutut di muka Esau 7 kali. Di muka Esau ke depan. Dia merangkul Esau. Dan dia menjadi orang murah hati, saudara. Dan lihat cara Tuhan merubah orang. Tapi orang gak perlu begitu, saudara. Amin.
Izinkan firman itu sebagai pedang yang membelah hati kita. Amin. Memotong nafsu kita, saudara Tuhan. Ini kemauanku, tapi kemauan Tuhan beda. Aku menyerah kepada kemauanmu. Aku menyerah kepada firman-Mu. Aku mau ikut kehendak-Mu ya Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih. Situasi seperti itu kan orang remuk hati, saudara. Maka orang lulus. Amin. Halo, lulus, saudara. Bukan cuma kuat, saudara. Sorga menanti kita ke depan. Sehingga poin yang terakhir, saudara, dia terus berbuat baik. Ini Paulus ini. Kita lihat di ayat berikutnya di bawah ini, ya. Ya. Ayat 11. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu aku membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul yang telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda mujizat dan kuasa. Sebab dalam hal manakah aku di belakang dibandingkan segala jemaat yang lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi satu beban bagi kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini, saudara. Ini, saudara. Jadi kita lihat bahwa Paulus melayani Tuhan, walaupun itu tantangan yang besar. Saudara tahu jemaat Korintus, pintu jemaat Korintus, jemaat yang kayak Bitung, saudara, kota pelabuhan Korintus ini. Tapi situ banyak sekali maksiat. Bayangkan, LGBT ada di kota Korintus ini, saudara. Bayangkan, anak kawin dengan mama, saudara, itu Korintus. Untuk merubah kota seperti ini, kalau orang nggak rendah hati, terpental, saudara. Nyerah, nggak kuat. Tapi kalau untuk mengubah kota model seperti ini, butuh orang mesti. Karena itu mari, kesimpulan kita hari ini begini. Satu, kita dipanggil Tuhan untuk maksud yang mulia. Tuhan sudah membuka mata hati kita melihat kemuliaan yang besar. Kalau engkau belum temu melihat itu, usahakan mendapatkan itu. Lewat cara Tuhan yang unik bagi setiap orang beda-beda. Pasti kita akan melihat. Amin. Yang kedua, dalam panggilan itu tidak enak-enak, tidak gampang-gampang. Ada tantangan internal dalam diri kita, mungkin karakter belum terbentuk. Maka kita mesti dengan sukarela merubah hidup kita, pola hidup kita. Amin. Yang ketiga, budayakan diri kita terus menyembah Tuhan. Amin. Terus menyembah, menikmati hadirat Tuhan. Dan yang terakhir adalah lakukan kebaikan, bersaksi kepada orang lain. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan menolong kita di hari ini. Para pemuji penyembah, pelayan ke depan. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Kita menyembah Tuhan yang baik itu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku cinta Kau lebih dari semua yang ku ingini di hidupku. Semua di hatiku, Kau yang terindah, kan ku jaga hatiku. Inilah hidupku, Tuhan, ku persembahkan mulia karena nama-Mu. Ku ingin engkau tahu, ku cinta padamu.